Setiap orang pernah mengalami gagal. Tapi, satu kegagalan bukanlah penentu siapa kita. Melainkan, bagaimana upaya dan usaha kita untuk memperbaiki kegagalan itu. Kali ini kita agak lain ya. Kalau biasanya setiap kita mau nge-trip keluar kota, kita selalu naik kereta api. Sekarang kita mau nyoba naik bus. Jadi barusan kita berangkat dari Cimindi, jadi bukan dari stasiun. Kita berangkatnya dari Pulbus. Sekarang di pukul 15:45 menit dan estimasi sampai Surabaya besok pagi sekitar pukul 6. Cuman kalau kita naik bis kan nggak bisa diprediksi ya, nggak kayak kereta. Kalau kereta api jadwal jam sekian ya bisa tepat waktu, kalaupun ada selisih nggak akan terlalu lama. Cuman kalau bis ya belum tahu, ya semoga aja bisa tepat waktu. Oke, ikutin terus. We have found our way. It's a brand new day, and we'll be making history. Are you with me? Won't you stay? We have come so far. This is who we are. And like the rising sun, we have just begun to play our part. This is the time we form the chorus. Lift your voice for those before. Nyari di dalam sana. Lah tadi dia pelan-pelan. Kaget asli. Astagfirullahaladzim. Orang kagak rekam. Gusti ya. Pemlawan. Ini orang datang-datang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu loh, kesana loh. Bilang. Mau minggat kemana kalian? Kita mau ke kabur 1 bulan kabur ini. Kirain mobil kecil. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di terminal Surabaya. Sekarang kita udah naik mobil travel. Ini yang dulu kita nganterin kita juga, yang waktu ke Argopuro ada Mas Badra. Jadi kalian kalau mau misalkan mau ke Argopuro boleh kontak dia. Nanti nomornya kita cantumin. Nah sekarang kita tujuannya mau ke mana dulu Kang? Ke Bromo dulu. Sarapan di Tawon Nguling. Jadi cuma mau sarapan doang di Bromo? Ya. Luar biasa. Sarapan sama makan siang. Oh gitu? Ya. View-nya Bromo. Ya, habis itu kita lanjut ke base camp Baderan. Lihat guys, kelakuan siapa nih? Ini kita mau mendaki 5 hari 4 malam harus feel like home. Jadi makanan harus sehat, dan enak. Coba kita review ada apa aja ya. Si paling lengkap keju mozzarella, sosis. Ini apa nih? Balado daging sapi, buah-buahan. Wah ini tuh masih ada kesana tuh. Yang di toples itu apa? Ini kayak Teri. ikan gitu tapi yang crispy gitu. Ikan crispy. Nah, 2. ini Apa yang paling enak nih, kremes. Jadi kayak makan sambal sama kremes. Sama pecel, anjay. Pokoknya mantap.
mantap. Ini ada apa lagi nih? Kue bawang, ini cemilan. Ada dendeng. Aduh, banyak deh, banyak. Udah. Ada rotinya tuh berapa pack gitu? Rotinya nih. Roti gandum Lagi. Roti gandum ya? Iya. Om Farid punya ini mah. Mie ditinggal, beras ditinggal, Iya, Kak. buah-buah itu dikasihkan ke ojek di atas. Kalau ojek kan namanya nggak tahu kan, saya nggak ikut ojek. Dikasih buah katanya. Udah ada buktinya kan karena Kita cuma ngebatin doang mah. Barang-barang kita tuh banyak yang nggak ada gitu. soalnya ada frozen food yang apa sosis atau bakso Sosis itu ya? juga nggak ada. Iya. Frozen food itu nggak ada. Yang Abodi belanja sama aku itu nggak ada, buah juga nggak ada. Iya, Terus gimana? kan anak-anak katanya dikasih buah kan di atas karena keberatan. Kan dikirain bukan porternya kan, anggaplah satu tim gitu. Iya. Jadi makan sama ojek gitu. Nah, berapa minggu gak sampai 1 minggu kasus Mas. Tadi telepon orang kantor Surabaya apa Gatot itu. Kok gitu porter Badran sekarang? Kok udah rame? Apa Dan? Coba sampean lihat itu saya kirim. Buka, waduh kasus ya langsung saya kirim. Ada pendaki tanya, Mas Sam, kok gitu? Sekarang porter Badran, itu bukan porter Badran, orang Madura gitu saya. Bukan Mas Sam yang carikan, itu tamunya cari sendiri. Gini saya Mas. Iya benar. Kalau saya yang cari, kan resikonya saya. Iya. Tuh. Jadi gitu teman-teman, saran ya. Kalau misalkan mau naik Argo Puro, lebih baik kalau mau cari porter langsung dari sini di base campnya dicarikan. Porter sini ini dah Dan ada 18 porter. Alhamdulillah gak ada masalah. Iya. Mbak Riris terkenal di Argo Puro, Ngarang. viral, gara-gara Mas Fikri. Itu tuh ah. Udah sih. Iya. Nih. Up, itu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Sekalian ojeknya di sini apa? Iya. Ini sekarang ojek. Iya. Berarti ojeknya berapa? 130 kali ini. Nah, kan 7. Kan 7 orang sama porter. Iya. 130 kali 6. Berapa? Bentar dihitung. Kali 7. 780. 130 kali 7. Porternya. 910. Pukul 7.30 kita udah siap mau berangkat dari base camp. Seperti biasa naik ojek sampai pos Mata Air 1, dari Mata Air 1 baru kita trekking. Ojek udah siap semua, jadi langsung tinggal let's go. Kita udah sampai di pos Mata Air 1, barusan naik ojek hampir 40 menit dari base camp sampai sini, lumayan. Saya sih enjoy aja. Si Masnya yang kasihan, pegel anjir. Kaki sama tangannya. Iya, enggak kalau kita mah enggak. Enggak, maksudnya mas ojeknya. Iya, tangan kayaknya yang pegel. Ya Mas ya? Gitu. Tangan sama kaki, Mas. Iya. Kakinya aja gini. Pokoknya gitulah. Masih nyisa satu, si Masar masih di belakang belum nyampe. Kenapa lama ya? Semoga nggak ada trouble. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pendakian, teman-teman kita berdoa agar perjalanan kita lancar sampai dengan turun nanti. Diberikan kesehatan, keselamatan. Yang berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Trip Argo Puro, sukses! Bismillahirrahmanirrahim.
Ayo, cuacanya clear sekali ya. Wah, udah menit 10, belum ada narasi masuk nih. Gak apa-apa ya, sekali-kali videonya gak banyak narasi, biar saya ngeditnya gak lama juga. Karena jujur, proses editing yang lumayan bikin lama itu, salah satunya adalah pada saat bikin narasi. Jadi, kira-kira yang relate itu kita harus bahas apa? Nah, kalau sekarang, paling saya pengen sedikit spill mengenai transportasi untuk bisa sampai ke Basecamp Baderan. Terutama buat kalian yang dari luar Jawa Timur. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah sampai di Jawa Timur dulu pastinya. Karena saya dari arah barat, tentu saja transportasi yang paling ideal adalah sampai ke Surabaya dulu. Dari Surabaya ada beberapa opsi. Yang pertama bisa naik transportasi umum alias ngecer. Cuma kalau kalian nggak mau ribet, yang paling benar adalah sewa atau charter travel. Tapi jika kondisi kalian tidak memungkinkan pakai travel, ya mau nggak mau pilihannya adalah angkutan umum. Untuk rutenya dari Surabaya bisa naik bus atau naik kereta api sampai ke Probolinggo. Dari Probolinggo lanjut naik bus ke Besuki. Nah, dari Besuki ke Baderan kayaknya pilihannya cuma ada dua. Antara naik ojek atau taksi online. Untuk estimasi ongkos angkutan umum, saya tidak tahu persis. Sumber yang saya ambil dari internet. Jadi kalau ada yang keliru atau ada yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Lima 15 menit kita jalan, kita sampai di pos batas Taman Suaka Marga Satwa Pegunungan Yang. Omong-omong tadi kita jalan dari pos mata air 1 tuh 8.40. Sekarang 8.55. Ya kurang lebih 15 menit. Dan di trip kali ini kita kedatangan anggota baru atau personil baru. Kenalin. Ada Kang Har atau Mas Har. Dia dari Jakarta, Kang ya? Iya, di Jakarta. Jakarta. Nah, kalau yang lainnya kan kalian udah biasa nih, udah familiar dengan muka-muka, terutama yang ini nih. Muka tai nih. Boleh. Gitu. Jadi sekarang kita trip berenam, bertujuh sama porter. Dan moga-moga porter kali ini bener ya. Tapi insya Allah memang benar. Insya Allah memang benar karena kita ngambil dari Basecamp langsung. Lokal. Jadi Tanggung jawab. Buat kalian yang mau ke Argo, kalau memang mau butuh porter ya itu. Kalian harus cari porternya langsung dari Basecamp. Jangan kayak kemarin kita nggak tahu karena kita memang dia yang nawarin diri ya. Ya pengalaman lah. Pengalaman udah nggak usah dibahas. Kita mau rehat dulu, minum dulu aja bentar. Oh iya, ditutup juga ya? Ada pintunya? Ini baru nanti lewat itu juga. Tapi tetap masih bisa lewat. Enggak nih, tetap aja tuh ada motor tuh nih. Oh iya nih. Barusan kan kita ngelihat itu ada apa namanya? Gerbang kayak gitu untuk nutupin biar motor nggak bisa lewat. Tapi rupanya ini masih tetap aja sih ada bekas motor. Nah, yang barusan tuh yang pagar tuh sebelah sana harusnya. Jadi barusan itu kita lagi bahas soal ojek, yang mana di pos Marga Satwa tadi kan ada pagar. Ceritanya supaya motor tidak bisa lewat. Tapi pada kenyataannya kita masih bisa menemukan jejak roda motor yang melintas. Bahkan menurut kabar burung nih ya, katanya ojek bisa sampai ke Cikasur. Kita sebagai pendaki yang berjalan kaki agak kurang setuju sebenarnya. Karena jalan bekas roda motor itu akan meninggalkan lubang yang cukup dalam. Mengingat si roda motornya itu kan dipasangin rantai biar ngegrip. Dan dengan kondisi jalan yang seperti itu, jelas membuat kita yang berjalan kaki jadi lebih sulit. Tapi ya mau gimana lagi, jadi serba salah juga. Kalaupun toh ada yang mempermasalahkan kita juga tadi naik ojek, tapi itu kan rute ojek yang memang disepakati oleh pihak Basecamp. Lagi pula jalur ojek yang sampai ke pos mata air 1 itu kan bukan murni jalur ojek pendaki saja, melainkan berbarengan dengan jalur warga yang mau berangkat ke ladang. Udah paling bener nge-vlog itu pakai action cam sih, nggak usah pakai kamera-kamera, paling simple. Iya. Take my hand and I'll be your guide. I'll take
places that you'd never find. I know something about a state of mind. I've got the dreamer in me. Roses bloom and the sun will shine. Leave your troubles in the world behind. Stars shine brighter when you free your mind. I've got the dreamer in me. Seperti biasa ya, di hari atau di malam pertama nanti kita rencananya bakal ngecamp di Cikasur. Dan rencananya untuk trip ini kita bakal 5 hari 4 malam. Jadi hari pertama atau di malam pertama Cikasur, kedua Cisentor, ketiga Sapana Lonceng, dan malam keempat di Danau Taman Hidup. Seperti itu ya. Sekarang kita masih menuju ke pos mata air 2. Estimasi dari pos mata air 1 ke mata air 2 kurang lebih sekitar 1 jam. Tapi nggak tahu nih kita sampai apa enggak. Tepat pukul 10 pagi, 10.01 kita sampai pos mata air 2. Berarti 1 jam lebih 20 menit. Lumayan, melenceng 20 menit dari estimasi yang disarankan. Sekarang kita mau rehat di sini. Karena tadi di pos Suaka Marga Satwa itu kita istirahat emang nggak lama, nggak sempat minum juga. Jadi kita mau beneran istirahat di sini. Baru kita istirahat lagi di Sabana Kecil. Ngambil air kayaknya di sini. Walaupun airnya belum keminum sama sekali. Bawa tambahan tas gue ada suaranya, aku jadi nggak enak gua. Udah biarin, sengaja biar dia tuh Jadi nggak enak. udah biarin, biar dia diam gitu. Langsung kan? Iya, semenjak ke tambahan tas gue nggak ada suaranya. Lanjut ya, setelah dari pos mata air 2, maka tujuan atau tempat istirahat selanjutnya adalah Sabana Kecil. Ya sebenarnya kalau mau istirahat mah mau di mana juga boleh. Cuma mungkin lebih ke tempat yang paling ideal yang orang lain biasa gunakan juga. Untuk jarak dari mata air 2 ke Sabana Kecil sekitar 2 km atau kalau ditempuh kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Nah di awal setelah pos mata air 2 tadi masih menyisakan sedikit tanjakan. Tapi nggak panjang kok, selebihnya datar. Dan ketika sudah mulai menemukan jalan menurun, itu artinya sebentar lagi akan segera sampai ke Sabana Kecil. Kita di mana guys? Sabana Kecil. 11.31 berarti nggak nyampe 1 jam dari mata air 2. Tadi tuh kita sampai mata air 2 tuh 10.30. Kita istirahat di sana lumayan lama. Dari sana ke sini ya mungkin
setengah jam sih kayaknya. Nggak nyampe setengah jam. Sabana kecil. Ini awal permulaan sabananya Gunung Argopuro. Nah, buat kalian yang baru pertama kali ke Argopuro, mungkin begitu ketemu sabana kecil bakal ngerasa amazed, wah indah banget, keren banget. Tapi percayalah, nanti setelah kita akan lewat hutan cemara dulu, akan ketemu sabana besar. Dari sabana besar sampai Cikasur sampai Cisentor itu sabana semua, bahkan kalian bakal ngerasa jenuh ngelihat pemandangan sabana terus. Kita mau rehat dulu di sini. Kayaknya kita belum makan siang di sini ya. Kita paling makan siang di sabana besar. Paling rehat ya setengah jam lah. Oke. Setelah kita istirahat di sabana kecil yang lumayan cukup lama, karena kita istirahat hampir 1 jam lebih, pos peristirahatan atau tujuan selanjutnya yaitu sabana besar. Dan kita juga berencana untuk makan siang di sana. Tapi sebelumnya kita harus melewati dulu satu tanjakan, yang lumayan bikin engap sih, apalagi sekarang lagi terik matahari. Tapi sebenarnya kalau dirata-ratain, sampai Cikasur atau bahkan sampai Cisentor nanti, persentase tanjakannya itu cuma dikit. Saya rasa nggak lebih dari 30%-nya. Dan sekarang sabana kecil dengan sabana besar itu adalah 2 sabana yang berbeda. Lalu di tengahnya ada satu bukit yang menjadi pemisah. Jadi untuk sampai di sabana besar, mau tidak mau kita harus melewati bukit tersebut. Makanya cukup wajar jika kita akan melewati jalan menanjak. Sementara untuk vegetasinya sendiri lumayan agak rapat dan banyak sekali pohon tumbang. Kita sampai di mana? Sabana. Sabana besar. Wah, 13.35. Perasaan dari tadi nyampe pas mata air 2 sampai sabana kecil. Ada 30-30-nya, sekarang juga 13.30, 35 deh, enggak 30. Karena barusan ngulang. Karena nggak kerekod, udah jalan dari sana, nggak kerekod kameramennya, baru masih amatir. I've got the world on top of me, weighing down so heavily. Gonna fall eventually. There's no defying gravity. But you make me feel. But you make me feel. Bahagianya kayaknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ini. Sekarang 15.41 nih, kita bohong 15.41 ya. Jadi jam 4 sore kurang kita alhamdulillah sampai Cikasur, dan dengan cuaca yang Masya Allah sangat-sangat rezeki banget ini. Ini serius, saya gak bisa ngomong apa-apa.
buat itu doang ya? Kayaknya sosis ini udah nih. Buat environment Enak om. properti. Pinter toh. Selada kan dicuci? Enggak. Dicuci jorok. Di hutan mah nggak ada kata jorok. Kenapa nggak dibawa ke Sungai Kolbu dicuci? Kenapa nggak dibawa tadi? Emang beda? Ya rasanya kan macam-macam. Ada crab stick, ada Sendok dong. cikua, ada dumpling, ada. Boleh aku minta. Boleh. Udah matang. Udah semuanya. Sok, ini sendoknya. Belum ya? Belum ya? Ayo, ambil. Ini nasinya. Om mau apa nasinya? Ayo mas. Iya. Ayo mas, makan nasi. Makan sok. Oh, enggak, harus ada kuahnya biar enak. Gimana pemirsa? Boleh, ambil nambah masih banyak. Nanti kita ini masih banyak doang. Daripada kurang. Jangan nambah. Pagi guys. Jam berapa ya sekarang? Jam 5.51. Sekarang kita mau ke sungai. Semua barengan berangkat. Kita mau bersih-bersih. Mau ambil air. Mau bantu mama buang adik ke sungai. Sungai Kolbu nih. Sungai Kolbu. Ini menjijikan aing bakal kalau gini. Pasti gigit di kameranya. Enggak. Allahu Akbar. Kalian yang ke Argopuro pernah lihat kayak gini gak? Kalau cuma lihat merak sih di kebun binatang bisa. Tapi di Argopuro mahal loh. Lihat itu. Jadi satu. Di sini satu. Di sini satu. Hah? Ya terbang lah kalau pakai drone. Tapi dari itu Hah? dari Kagak bisa. oh iya ya. Ih, cakep parah. Bang, kita nggak jahat kok. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Ih, Ini pas jalan bang. Oh makannya daun selada ya? enggak, kayaknya dia cari ikan kecil mungkin. Maybe. Yang di bawah masih tetap ada dia ya, nggak pergi. Iya, di bawah masih makan. Oh, lu sama Ambo, bukan. Aku sih mukanya di atas. Tapi kan gitu. Kita banding selada. Yo, yang panjang Om. Biar megangnya enak, kalau pendek nggak bawa kresek. Boleh. Tambah dalam. Wah, Om Walid aja sepaha kalau aku kesana seberapa itu? Gak bawa Om. Mau pakai mana? Ini apa? Nanti bisa bawa nggak piringnya? Kita bagi-bagi aja, yang nggak bawa barang. Aku juga mau ikut pamit. Tapi ntar nanti. Selamat pagi Mondi. Kita udah siap mau sarapan nih. Kita sarapan bikin apa nih? Chef kita nih. Chefnya ada dua nih, ini sama ini. Roti bakar, ada coklatnya, ada pisangnya, Choco Banana, sama pisang coklat, sama pisang durian. Jadi selamat makan. Sempurna banget gak sih? Ya dong, apalagi di Cikasur nih. Ayo. Kita makan bareng-bareng. Maaf ya kita makannya sambil berdiri. Karena sambil ngeliatin
Cikasur yang sangat syahdu. sama Mantap kabut nih. Selamat makan. Tadi kamu mandi? Enggak. Rambut kamu basah? Emang bisa aja basahin. Crispy. Garing. Itu isian rotinya apa? Pisang coklat. Coko banana. Coko banana. Ini coko banana juga. Ya, iya. Nggak ada bedanya dong. Iya dong. Oh, ini Ada yang durian, keju mozzarella. Cuman ini dalam bentuk roti gandum, itu dalam bentuk ini apa kulit. kulit lumpia. Cobain Mas. Ayo. Ayo malu Mas. Supporter kita yang jaket merah, Mas Ahmad. Jadi kalian wajib ajak dia karena beliau kooperatif banget. 180 derajat. Lama trip kita yang lalu. Nama Mas. Mas Fiktit. Cobain rotinya. Ada minti-mintinya. Kameramen kasihan. Mas Ahmad itu mah ada dua gitu udah pas ya. Apanya? Yang trip kemarin kalau modelnya Mas Ahmad ada dua gitu udah pas bener. Udah sempurna, Udah perfect. sempurna. Sempurna. Masuk kirain disuruh berhenti. 11.42 kita baru mau jalan melanjutkan perjalanan kita yang masih panjang. Masih ada berapa hari ke depan. Ini kita baru hari kedua. Jadi hari ini planningnya kita jalan dari Cikasur menuju Cisentor dan nanti di malam kedua kita akan ngecamp di Cisentor. Dan ya udah, kita langsung jalan. Ya, boleh. Ya, bismillah. Estimasi kita perjalanan ya sekitar 3 sampai 4 jam. We have found our way. It's a brand new day. And we'll be making history. Are you with me? Won't you stay? We have come so far. This is who we are. And like the rising sun, we have just begun to play our part. This is the time we form the chorus. Lift your voice for those before us. We can rely on one another. Feel the pride, let's show our colors. We are heroes and dreamers. We are restless believers, stronger than ever. Never say never. Don't look back now. Don't look back now. Rise up, stand with each other. We are sisters and brothers, finding our place and running the race. We'll take our chance and seize the moment. Hold on tight and don't let go of all your hopes and dreams that light the way. Kita udah keluar masuk Sabana lagi dan ini nggak tahu Sabana yang keberapa ya. Karena emang sepanjang trek dari Cikasur tadi rutenya kayak gitu. Hutan cemara, sabana terus aja kayak gitu. Kita udah jalan 45 menit. Kayaknya belum ada 1/4 perjalanan ya dari Cikasur ke Cisentor. Karena jarak dari ya Cikasur Cisentor itu kurang lebih 4-5 km. Kalau dibandingin itu antara Cikasur Cisentor itu hampir sama dengan Cikasur ke Sabana Kecil kemarin. Kemarin dari Sabana Kecil ke Cikasur kurang lebih 3 jam. Ya sama berarti. Sekarang juga estimasi sekitar 3 jam. Ini cuaca emang sepanjang dari pagi tadi emang hampir nggak ada yang panas terik. Ya sebenarnya kita cukup alhamdulillah karena kalau misalkan panas terik lumayan kepanasan.
Cuman ngomong-ngomong sekarang udah mulai turun gerimis dikit-dikit. Jadi kita harus buru-buru sampai Cisentor. Mungkin kalian sudah sering mendengar ya, kalau pendakian Gunung Argopuro ini adalah jalur atau trek terpanjang sepulau Jawa. Dan kalau di gunung lain rata-rata yang dicari saat sampai puncak itu kayak sunset, sunrise, atau samudra awan. Tapi kalau di sini jangan terlalu berharap ya. Bahkan sekalipun kita dapat cuaca bagus, ya di puncaknya bukan spot buat nyari tempat-tempat estetik seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi justru di sini aura sakralnya sangat kental terasa. Jika di gunung lain tujuan utamanya adalah puncak, lain halnya dengan gunung ini. Karena setiap spot atau tempat-tempat ikonik seperti Cikasur, Cisentor, Sabana Lonceng, bahkan sampai Taman Hidup, itu merupakan satu kesatuan rangkaian yang bisa ngasih kita experience pendakian yang berbeda. Dan sangat luar biasa pastinya. Ini keren banget itu bunganya. Ungu-ungu, udah direkod ya? Cakep banget bunganya nih. Sini cakep-cakep tau. Iya, mulai dari verbena, terus ini apa lagi jenisnya nggak tahu lagi. Nah, omong-omong, hujannya tuh ngeprank ya. Barusan emang cuma kayak kabut gitu sih, bukan yang hujan yang turun deres. Biasanya di sini ada lutung. Tuh utungnya di belakang tuh. Yang banyak. Ya ampun. Karena kita parno jadi kita buru-buru pasang jas hujan dan ternyata ya ngeprank doang. Sekarang udah nggak ada lagi, tapi kabutnya masih ada sih. Nah sekarang tuh kita udah mulai masuk hutan cemara. Setelah kita ngelewati 11 sabana ya Neng ya? Kurang lebih 11 sabana. Jadi keluar masuk hutan pinus sabana, hutan pinus sabana. Nah sekarang ini hutan pinus terakhir. Nah di bawahnya tuh lereng-lereng batu-batu di atas tuh. Kok di bawah? Di samping. Di samping kanan kita tuh lereng batu. Sekarang kita melipir lereng, agak nurun sih jalannya. Dari sini tidak lama lagi kita akan segera sampai ke Cisentor. Tapi jalannya ya gini, emang cukup rimbun. Tapi enakan. Iya. Tuh tebingnya di atas tuh. Cuma handphone kamera kita nggak bisa ngezoom. Batu-batu tuh lumut-lumut di atas. Ya tebingnya. Pokoknya kalian yang pertama kali ke Argopuro kalau udah nyampe sini tidak lama lagi akan segera sampai Cisentor. Apa yang kita lihat di depan? Tenda biru. Dan sudah berdiri dengan kokoh. Jadi sekarang kita sampai pukul 14.41, berarti tepat 3 jam perjalanan dari Cikasur ke Cisentor. Alhamdulillah perjalanan kita lancar. Walaupun barusan sempat gerimis sebentar, tapi hai. Iya. Males-males jalan kan. Makanya, alhamdulillah banget. Berarti di sini kita nggak usah pasang flashlight Mas ya? Bisa di sana. Alhamdulillah. Kita masak-masak di dalam shelter aja. Yang penting asal jangan pasang tenda di dalam sana. Itu baru pelanggaran. Kalau kita masak-masak di sana ya. It's okay, apalagi sekarang memang sepi banget, nggak ada tim lain. Oke, kita mau mandi. From the first time I set my eyes on you, I
I didn't know from the start. I didn't know how you turned my life around, or how in love I'd be with who you are. Iya guys, jadi air di Cisentor ini nggak sejernih yang di Cikasur. Ini agak keruh, nggak tahu gimana ceritanya. Yang di Cikasur emang jernih banget. Berisik anjing. Kita coba nyelam ya. Udah seru-seruan. Well, every day I open my eyes next to you. It's in a long way. I've come to say I love you. It's in a long way. I've come to say I love you. Selamat pagi. Di hari ketiga ini, saya menyapa teman bis semua dari Cisentor Argopuro. Alhamdulillah, tadi malam saya tidurnya lumayan nyenyak. Bahkan sampai beberapa malam ke depan selama pendakian ini, tidur yang paling berkualitas kayaknya cuma di sini. Karena Cisentor ini tempat yang paling ideal kali ya. Air melimpah karena dekat dengan sungai. Dan suhunya juga relatif cenderung lebih hangat jika dibanding dengan lokasi camp yang lain. Nah, pagi ini tepat jam 7 kita mulai sarapan. Jika kemarin dari Cikasur kita berangkatnya agak santai, hari ini justru malah kebalikannya. Jadi dari Cisentor ini kita akan berangkat sepagi mungkin, mengingat trek menuju Sabana Lonceng itu sudah mulai banyak menanjak. Sabana Lonceng sendiri adalah lokasi untuk kita ngecamp di malam ketiga nanti. Never changed, and nothing ever came from the prophecies of hippies, and the world's at war again, and the bombs are more precise. So what's your freedom or your life? And that's a choice that you won't make, cause it's a choice that you don't get. Jadi sepanjang hutan tadi dari bawah tuh kita banyak menemukan tumbuhan. Ini tuh aromanya, bunganya mirip banget sama aroma kemangi. Cuma memang ini ukurannya lebih gede. Mungkin kita namakan kemangi hutan, atau hutan ini kita namakan hutan kemangi. Hutan lalapan. Hutan lalapan. Tragedi lalapan Rawambik. Masih belum bisa move on. Cisentor. Iya, Cisentor dari tadi Rawambik mulu. Dari bawah kita memang treknya nanjak terus. Dan untuk hutannya itu ya hutan cemara, ya khas hutan-hutan di Gunung Jawa Timur ya kayak gini, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung apa lagi? Gunung Butak ya kayak gini cemara gitu. Masih nanjak. Kayaknya kita baru seperempat perjalanan dari Cisentor menuju Rawambik. Tapi kita masih semangat. Boleh. Ya udah. Kedinginan di sini. Dari tadi mas. Sekarang juga kedinginan. 9.57 berarti kurang dari 2 jam kita sampai dari Cisentor ke Rawambik. Ternyata saya baru tahu kalau view dari di awal-awal itu kan masih hutan cemara tuh, masih cukup rapat. Tapi setelah keluar
hutan cemara, view-nya tuh keren banget. Jadi perpaduan antara verbena sama edelweiss, pokoknya mantap banget. Keren lah pokoknya. Sekarang kita mau rehat dulu. Ya mungkin dari sini kita jam 11 lah. Dari sini ke Sablon atau Sabana Lonceng. Semoga 2 jam nyampe. Ini yang nyampah siapa, yang ngakem di sini siapa, yang bersihin siapa. Sembari istirahat, tak lupa kita juga sambil bersihin sampah yang berceceran di mana-mana. Tentu saja ini sampah orang lain ya, bukan sampah bekas kita. Di setiap pos kita berusaha untuk mengutin sampah-sampahnya. Meskipun nggak bisa bersih banget karena sampahnya terlalu banyak, tapi kita tetap berusaha semampunya. Dan tak lupa di sini juga kita ngambil persediaan air untuk dibawa ke Sabana Lonceng. Karena di sana memang tidak ada sumber airnya. What can we do to save the world? I want to save the flowers and the bees and all the little birds and all the trees. What can we do to save the world? I want to save the forest and the sea. Please, can you help me help the world now? What can we do to save the world? I want to save the air that we breathe. I want to save the water we all need. What can we do to save the world? I want to save the life of Mother Earth. Please, can you say how we can save the world? Maaf ya teman Bi, kalau di video ini mungkin terlalu banyak background musik. Saya pengen mengemas video ini supaya tidak terlalu panjang durasi, namun tetap bisa memberikan gambaran semaksimal mungkin bagaimana trek dari Gunung Argopuro ini. Untuk poin-poin penting tentang informasi seperti durasi maupun estimasi di masing-masing posnya akan tetap saya sampaikan. So, semoga enjoy. Nah, sekarang lanjut dari Rawa Embik menuju Sabana Lonceng. Untuk jaraknya kurang lebih 3 km dengan waktu tempuh 1,5 sampai 2 jam. Relatif ya, tergantung segimana cepat jalannya kalian. Jika dari Cisentor sampai Rawa Embik tadi lumayan banyak nanjak, nah sama, dari Rawa Embik ke Sabana Lonceng juga lumayan banyak nanjaknya. Omong-omong, sekarang kita sambil bawa air ya, dan kita bawanya gantian. Untuk kita 6 orang atau bertujuh sama porter, kita bawa 2 jerigen dengan isi masing-masing 10 liter. Kalau di total berarti jadi 20 liter, plus ditambah kita masing-masing bawa di botolan kecil. Mungkin kelihatannya banyak banget, ya iya, ini untuk persediaan kita sampai besok jalan ke Taman Hidup. Karena kita baru nemu air lagi di sana. Alhamdulillah teman Bi, sekarang 11.59, jam 12. Tadi kita start dari Rawa Embik itu 10.48 atau jam 11 kurang 12 menit, berarti 1 jam lebih 12 menit. Jauh dari estimasi kita ngestimasiin 2-3 jam. Alhamdulillah, kita langsung ke tenda. I want to save the flowers and the bees and all the
Kayaknya tenda kita di sana deh. What can we do to save the world? Gak usah gitu, 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 gak usah gitu. Coba keluar dulu, keluar dulu. Lagi ganti baju. Oh, siap, siap. Guys, kemarin kita ngeliat mobilnya di base camp. Kirain udah turun, ternyata ada di sini. Alhamdulillah. Udah selesai ganti bajunya? Iya dong. Akhirnya. Iya, Argopuro bertaburan bintang. Kemarin habis dari mana tuh ya? Yang ketemu gede ya? Ya, di gede ketemu Abang Rikas. Yoi. Abang Rikas ketemu di Selamat. Selamat sama saya. Wah, berarti kalau udah 3 orang ini ketemu ini ada harus. Pertanda apa ini? Bertaburan bintang. Jadi kemarin itu ceritanya pas nyampe base camp, loh kayaknya mobilnya kenal gitu loh. Nanya sama si Mas base campnya, Anda Mbak Uki, ada udah berangkat kemarin ya. Waduh, gagal nih. Tapi bagus gitulah. Biar privasinya terjaga. Alhamdulillah. Kalau kita bareng-bareng. Bareng-bareng nanti jadi bareng semua ini. Bener. Tapi alhamdulillah ketemu ternyata di Sabana Lonceng. Ini bukan Sabana Lonceng. Ini namanya Sabana Argopuro. Sabana Loncengnya beda lagi jauh. Ada. Beda. Makanya itulah tugas The Slacker di sini untuk mengklarifikasi semuanya. Oh, itu apa yang di pelaksana? Enggak, itu masalah itu. Ya. Oh, jadi beda ceritanya. Beda. Besok kalau ke Puncak Rengganis, nanti lihat ke arah timur laut, ada Sabana 1 di atas. Itu Sabana Lonceng. Luar biasa keren. Tuh. Edukasi dong. Wah, pasti. Jadi rencananya turun kapan nih? Turun hari ini ke Taman Hidup. Berarti ngecamp 1 malam lagi Taman Hidup. Iya. Ini udah malam ke-3. Berarti ini malam ke-3mu ya nanti ya. Sekarang ini malam ke-3. Malam keempat ini Taman Hidup. Sama berarti kita schedule ya. Slacker gimana tadi? Gimana? Ya, 2 gini. Kak. Oke. Slacker. Foto dulu dong. Bentar, saya foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantap. Mantap. Oke semuanya, kita dari tim The Slacker Hacker mau pamit mengundurkan diri dulu, melanjutkan perjalanan ke Taman Hidup. Sebelumnya terima kasih sudah memeriahkan perjalanan ini karena kita 2 malam nggak ketemu siapa-siapa ya kan. Lihat muka ini tuh, aduh seneng banget aku. Kusem lagi. Kusem ya kan, gitu. Jadi ya sudah terima kasih Mas Boding. Terima kasih juga Mbak Uki. Iya. Suatu kehormatan bisa ketemu di Argopuro. Iya, kita Argopuro bertaburan bintang. Amin. Iya, Mantap. Pamit dulu. Terima kasih. Lancar-lancar ya perjalanan. Oke. Dadah. Mbak. Salam. Kos ya. Mas Septian, terima kasih. Videografer ini. Mas, ya Mas. Tos. Harapan ketemunya baru setengah jam. Iya. Sukses. Sukses juga. To save
and all the trees. What can we do to save the world? I want to save the forest and the seas. Please can you help me help the world now? What can we do to save the world? I want to save the air that Finally teman B, here we are, puncak Argopuro. Berapa MDPL sih? Ada yang tahu nggak? 3.000 sekian. Alhamdulillah kita udah sampai sekarang pukul 14.15. Tadi kita dari Sabana Lonceng di 13.51, sekarang 14.15, berarti kurang lebih 25 menit. Kita sudah sampai. Berarti sekarang kita di hari ketiga untuk trip kita atau untuk pendakian ke Gunung Argopuro. Kita masih ada sisa 2 hari lagi, besok dan lusa. Dan trip ini atau pendakian ini saya dedikasikan untuk teman-teman kita trip Argopuro sebelumnya, yaitu ada Mas Hadi, Kang Husni, Kang Reza, Kang Yunus. Been broken, beaten down, tasted dirt as I hit the ground. You were there through it all. How far you gonna go before you know what you should have known all along? Now at last I can fall into your waiting arms, waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. Dan tentunya untuk teman-teman perjalanan saya kali ini, terima kasih kalian sudah menjadi bagian perjalanan atau ekspedisi ke Argopuro untuk Napak Tilas. Don't let me go again. Can't wait until I spend every day making lifelong memories inside your waiting arms, waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. I'm headed to your waiting arms. I'll change everything for you. Give you my hand and hold you through. Just one thing that I need. Perjalanan ini kita dedikasikan untuk almarhum Pak Taat. Semoga almarhum tenang di sana. Amin. Amin. Aku seneng. I need your way.